sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Tatapan Guru Yuksu tertuju pada batu hitam itu, secerca emosi melintas di matanya yang biasanya tenang. La mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai permukaannya, seolah sedang membelai harta karun yang hilang. Batu hitam ini, suara Guru Yuksu meninggi, adalah pecahan kunci istana Dao kekacauan. Pecahan kunci. Chen Ping mengerutkan kening. Istana Dao kekacauan bukanlah istana biasa. Guru Yuksu menarik tangannya, mengambil cangkir tehnya, dan menyesapnya. Itu adalah istana Dao yang dibangun oleh leluhur sekte Taois dengan kekuatan magis tertinggi pada awal kekacauan dan permulaan langit dan bumi. Di dalam istana itu tersegel warisan inti sekte Taois, termasuk 108 kitab suci Taois tertinggi, seperti kitab suci emas Luo Agung, serta wawasan tentang hukum dan metode kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur sekte Taois. 108 kitab suci Taois tertinggi. Hati Chen Ping bergetar. Kitab suci emas Luo Agung hanyalah salah satunya. Tingkat teknik kultivasi apa yang dimiliki oleh 107 kitab suci lainnya? Namun, kitab suci emas Luo Agung adalah yang terpenting dari 108 kitab suci Taoisme ini. Memiliki kitab suci emas Luo Agung berarti memiliki garis keturunan Taoisme yang paling murni, kata Guru Gyokvoid. Senior, di surga mana istana Dao kekacauan berada? Tanya Chen Ping. Istana Dao kekacauan tidak berada di surga manapun di alam surgawi. Istana itu berada di luar hukum langit dan bumi, di ruang independen yang tidak terikat oleh alam surgawi. Ruang itu tidak memiliki koordinat tetap, tidak memiliki pintu masuk tetap, dan bahkan tidak memiliki aliran waktu tetap. Untuk memasuki istana Dao kekacauan, seseorang harus mengumpulkan 3 fragmen kunci dan menggabungkannya menjadi satu untuk membuka jalan spasial menuju istana Dao kekacauan. 3 fragmen kunci. Chen Ping menatap batu hitam di atas meja, kilatan pikiran di mata ungunya. Jadi, masih ada 2 batu hitam lagi. Benar, Guru Yuksu mengangguk. 3 fragmen kunci itu dipegang oleh kekuatan yang berbeda. Yang kau miliki ditinggalkan oleh leluhur sekte Taois, tetapi hilang selama perang antara sekte Taois dan para dewa, dan berakhir di alam bawah. Adapun mengapa itu berakhir di tanganmu? Dia berhenti sejenak, senyum penuh arti muncul di bibirnya, mungkin itu takdir, mungkin itu pengaturan leluhur sekte Taois. Aku tidak berani membuat kesimpulan pasti. Chen Ping terdiam sejenak, lalu meletakkan batu hitam itu kembali ke cincin penyimpanannya. Apa sebenarnya dendam antara sekte Taois dan para dewa? Senyum Guru Yuksu menghilang, digantikan oleh emosi mendalam yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun. Dendam antara sekte Taois dan para dewa adalah cerita yang panjang. Dia meletakkan cangkir tehnya, menatap hutan bambu di luar jendela, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. Sekte Taois dan ras ilahi pada awalnya memiliki asal-usul yang sama. Di era purba, leluhur kedua sekte tersebut adalah kultivator yang memahami hukum langit dan bumi. Kemudian, karena perbedaan pemahaman tentang hukum-hukum ini, mereka terpecah menjadi 2 faksi. Satu faksi percaya bahwa semua hal memiliki roh, semua makhluk setara, dan jalan kultivasi harus mencakup semua fenomena dan bersifat inklusif. Inilah sekte Taois.
Faksi lainnya percaya bahwa ras ilahi adalah kesayangan langit dan bumi, terlahir lebih unggul dari semua, dan harus memerintah semua alam. Inilah ras ilahi. Awalnya, kedua faksi tersebut hanya terlibat dalam bentrokan ideologi, dan dapat hidup berdampingan secara damai. Tetapi seiring berjalannya waktu, ras ilahi tumbuh semakin kuat, mulai menekan sekte Taois dan mengucilkan mereka yang tidak setuju. Mereka mengklaim bahwa hanya ras ilahi yang memenuhi syarat untuk memahami hukum tertinggi, dan bahwa ras lain adalah makhluk inferior, tidak layak untuk mengkultivasi teknik-teknik mendalam. Sekte Taois, yang menganjurkan kesetaraan bagi semua makhluk, secara alami menjadi duri dalam daging bagi ras ilahi. Perang itu berlangsung selama ratusan ribu tahun, dengan sekte Taois menderita kekalahan berulang kali. Kitab suci emas Luo Agung hilang selama periode itu, dan istana Dao kekacauan disegel ke ruang independen selama waktu itu. Suara guru Yuxu mengandung kesedihan yang tak tersian-sian. Bagaimana mungkin? Bukankah ras ilahi hanyalah beberapa cabang manusia bangsawan yang mengaku diri sendiri dan menyebut diri mereka ras ilahi? Selain itu, markas besar ras ilahi berada di surga ke-20, dan Raja Dewa mereka hanyalah Dewa Emas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan sekte Taois? Chen Ping agak tidak percaya. Lagi pula, sekte Taois adalah kekuatan kuno, yang ada sejak awal kekacauan. Bagaimana mungkin mereka dikalahkan oleh satu anggota ras ilahi? Keheningan memenuhi ruang teh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Yusu, sang manusia sejati, tidak segera menjawab. Dia mengambil cangkir tehnya, menyesap teh King Yun Wu lagi, dan aromanya melekat di bibir dan giginya, seolah menikmati kenangan yang jauh. Di luar jendela, bambu hijau bergoyang lembut tertiup angin, dedaunan berdesir pelan, seolah membisikkan rahasia kuno. Jiang Suelan berdiri di pintu masuk ruang teh, gaun putih saljunya berkilauan samar di bawah cahaya sore. Tatapannya tertuju pada Yusu, sang manusia sejati, matanya juga dipenuhi keraguan. La adalah keturunan garis keturunan Dewa Es dan sejak kecil tahu bahwa pengaruh 7 garis keturunan klan Dewa hanya sampai ke surga ke-20. Semua ahli di atas alam dewa abadi berada di surga ke-20, dan ia belum pernah mendengar tentang keberadaan tingkat tinggi di dalam klan dewa. Yun Yi berdiri di sisi lain, jubah Taoisnya yang sederhana berkibar lembut tertiup angin. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tatapan kompleks terlintas di matanya, seolah ia tahu bahwa apa yang akan dikatakan guru Yusu akan mengubah seluruh pemahaman Chen Ping tentang dunia. Guru Yusu meletakkan cangkir tehnya, tatapannya beralih dari hutan bambu di luar jendela ke Chen Ping. Tuan Chen, Anda mengatakan bahwa klan dewa hanyalah beberapa cabang manusia bangsawan yang mengaku diri sendiri dan bersatu, menyebut diri mereka klan dewa. Suaranya lembut, tetapi setiap kata seolah berasal dari tempat yang sangat dalam dan jauh, membawa beban pengalaman. Saya ingin bertanya, pernahkah Anda melihat dewa sejati? Chen Ping terkejut. Dewa sejati. Dia telah melihat anggota klan dewa, yang mulia surgawi, Yan Wuji, yang mulia cahaya suci mereka semua adalah dewa. Mereka menyebut diri mereka ras ilahi, memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi kultivator tingkat yang sama, dan menggunakan kekuatan hukum seperti cahaya suci dan api ilahi. Tetapi di mata Chen Ping, mereka hanyalah sekelompok kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jauh dari kata dewa.
Tingkat kultivasi tertinggi dari ras ilahi yang pernah saya temui hanya berada di peringkat kelima alam abadi emas. Kata Chen Ping jujur, meskipun mereka lebih kuat daripada kultivator biasa, mereka jauh dari dewa sejati. Guru Jade Void mengangguk, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang mengandung makna yang tak terlukiskan, seolah senang karena Chen Ping tidak tertipu oleh penampilan luar, namun juga seolah menimbang bobot dari apa yang akan dia katakan. Kau benar, anggota ras ilahi yang kau temui itu memang bukan dewa sejati. Suara Guru Jade Void semakin dalam. Mereka hanyalah kekuatan luar dari ras ilahi, alat yang digunakan oleh ras ilahi untuk memerintah berbagai surga di alam surgawi. Ras ilahi sejati tidak pernah tinggal di surga ke-20. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Tidak di surga ke-20. Lalu di mana letaknya? Guru Yuxu sepertinya memahami maksud pertanyaannya dan perlahan berkata, Tuan Chen, tahukah Anda ada berapa tingkatan surga di alam surgawi? Chen Ping berpikir sejenak, 36 langit. Lalu, tahukah kau apa yang terletak di atas 36 langit? Chen Ping terdiam. Apa yang terletak di atas 36 langit? Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini. Dari semua informasi yang dia temukan, alam surgawi adalah 36 langit, puncak dari alam surgawi. 81. Markas besar ras ilahi berada di langit ke-20, dan Raja Dewa juga berada di langit ke-20, hanya itu yang dia ketahui. Di luar alam surgawi terbentang sungai kosmik yang luas, dan alam surgawi hanyalah setitik debu kecil di dalamnya. Dan di dalam sungai kosmik ini terdapat tempat yang disebut alam ilahi. Suara manusia sejati kekosongan giok terdengar sangat hikmat. Itulah fondasi sejati ras ilahi. Markas besar ras ilahi di surga ke-20 hanyalah tentakel yang menjulur dari ras ilahi alam surgawi ke alam yang lebih rendah. Hanya makhluk ras ilahi di atas alam abadi emas yang sedikit memahami kebenaran tentang alam ilahi. Alam ilahi. Chen Ping mendengar istilah ini untuk pertama kalinya. Banyak pikiran melintas di benaknya. Jika fondasi sejati ras ilahi terletak di alam ilahi di luar alam surgawi, maka pasukan ras ilahi yang sebelumnya ia lawan hanyalah puncak gunung es. Tidak, bahkan bukan puncak gunung es. Hanya anggota ras ilahi di atas alam abadi emas yang dapat dianggap sebagai tingkat terendah ras ilahi, yang mengetahui sedikit kebenaran tentang alam ilahi. Dan di bawah altar utama ras ilahi, para kultivator ras ilahi di bawah alam abadi emas bahkan tidak dianggap sebagai tingkat terendah. Mereka dianggap sampah. Mungkin ras ilahi di dalam alam ilahi bahkan tidak tahu anggota-anggota ini ada. Jiang Suelan mendengarkan dari samping, tercengang. Kedelapan cabang altar utama mereka selalu bersekongkol dan bertarung memperebutkan posisi yang disebut Raja Dewa. Namun pada akhirnya, para anggota ras ilahi yang mengaku bangsawan ini bahkan tidak berada di posisi terbawah ras mereka. Mungkin, mereka bahkan bukan ras ilahi sama sekali. Kejutan dari informasi ini membuat Jiang Suelan merasa pusing. Tuan Chen, Anda pernah mendengar istilah 1000 alam, bukan? Anda tidak benar-benar berpikir bahwa di antara 1000 alam ini, alam surgawi adalah yang tertinggi. Suara dewa sejati Yusu terdengar dari kejauhan, setiap kata seperti batu besar yang menekan hati Chen Ping. Membuatnya merinding. Pikiran Chen Ping kosong. Rasanya seperti seseorang yang belajar keras, berpikir bahwa masuk universitas akan membuat mereka menjadi orang yang paling berpengetahuan.
Tetapi sekarang setelah mereka masuk universitas, seseorang tiba-tiba memberitahu mereka bahwa universitas bukanlah sesuatu yang istimewa, ada gelar master, doktor, akademisi. Lulusan universitas adalah yang paling tidak berharga. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya yang bergejolak. Senior, Chen Ping berbicara, suaranya sedikit serak, bagaimana Anda tahu semua ini? Lagi pula, True Immortal Yusu hanyalah Golden Immortal tingkat 5, kultivator tingkat 18. Bagaimana mungkin dia tahu begitu banyak? Terlebih lagi, bahkan ras ilahi sendiri tidak mengetahui tentang alam ilahi, namun True Immortal Yusu mengetahuinya. Guru Yuxu tersenyum. Saya hanya tahu ini karena saya secara tidak sengaja mendapatkan secuil warisan leluhur saya, tetapi hanya itu yang saya ketahui. Saya tidak tahu apapun lagi. Senior, apakah kekuatan sekte Taois juga sangat luas? Tanya Chen Ping. Guru Yuxu mengangguk. Kekuatan sekte Taois di berbagai alam jauh lebih besar daripada yang Anda lihat. Di seluruh alam surgawi, setiap tingkat memiliki sekte Taois. Di alam lain, juga ada kekuatan sekte Taois, dan bahkan di dunia fana, ada cabang-cabang sekte Taois. Beberapa gambaran terlintas di benak Chen Ping, kuil-kuil Taois, para pendeta Taois, praktik-praktik Taois di dunia fana, apakah semuanya bagian dari sekte Taois? Namun, suara Guru Yuxu menjadi lebih rendah, sekte-sekte Taois terlalu banyak dan kompleks, dengan filosofi yang berbeda di antara mereka, dan mereka sering berbenturan. Beberapa sekte menganjurkan penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, beberapa menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengatasi kelembutan, beberapa menganjurkan pelepasan diri dari dunia untuk kultivasi, dan beberapa menganjurkan keterlibatan di dunia untuk membantu orang. Perbedaan-perbedaan ini mencegah kekuatan sekte Taois untuk bersatu, dan tetap menjadi kekacauan yang tersebar. Kekacauan yang tersebar. Chen Ping mengerutkan kening. Memang, Guru Yuxu mengangguk. Ada banyak sekali sekte di dalam berbagai alam Taoisme, masing-masing dengan tradisi, aturan, dan kepentingannya sendiri. Di permukaan, mereka semua menyebut diri mereka Taois, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tunduk kepada yang lain. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada sekte yang mampu menyatukan Taoisme, dan tidak ada individu yang mampu memenangkan rasa hormat yang tulus dari semua murid Taois. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Chen Ping, cahaya menyala berkilat di matanya. Sampai munculnya kitab suci emas Luo Agung. Jantung Chen Ping berdebar kencang. Kitab suci emas Luo Agung adalah kitab suci Taois tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Taoisme, sumber dari semua metode kultivasi Taois. Siapapun yang dapat mengkultivasi kitab suci emas Luo Agung adalah penerus leluhur Taoisme, dan siapapun yang berhak memimpin semua sekte Taois di bawah langit. Suara Guru Yuxu terdengar penuh kegembiraan. Tuan Chen, Anda adalah orang pertama dalam ratusan ribu tahun yang memiliki kitab suci emas Luo Agung. Keheningan menyelimuti ruang teh. Chen Ping duduk di kursinya, mata ungunya bergejolak dengan emosi yang kompleks. Dia akhirnya mengerti, mengapa Guru Yuxu mengirim Yun Yi untuk menunggu di luar jurang dingin utara selama 3 hari. Mengapa Gua Surga King Yun menyambutnya dengan upacara tingkat tertinggi? Mengapa Guru Yuxu berkata, kami menghormati pewaris kitab suci emas Luo Agung sebagai pemimpin baru sekte Taois? Bukan karena dia adalah Chen Ping,
tetapi karena dia telah menguasai kitab suci emas Luo Agung. Sebelum kitab suci emas Luo Agung, siapa dia, dari mana dia berasal, dan tingkat kultivasinya tidak penting. Yang penting adalah dia adalah pewaris kitab suci emas Luo Agung, keturunan leluhur Taois, dan orang pertama dalam ratusan ribu tahun yang memenuhi syarat untuk memimpin sekte-sekte Taois di dunia. Senior, Chen Ping memulai, suaranya sedikit serak. Apakah menurut Anda saya dapat menyatukan sekte-sekte Taois? Guru Yuxu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Taois yang rendah hati ini tidak tahu. Suaranya jujur. Menyatukan sekte-sekte Taois bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan satu teknik kultivasi. Itu membutuhkan kekuatan, kebijaksanaan, kesempatan, dan waktu. Tetapi Taois yang rendah hati ini tahu satu hal, jika Anda tidak dapat melakukannya, maka tidak seorang pun di dunia ini dapat melakukannya. Chen Ping menatap mata Guru Yuxu. Di mata tua itu, tidak ada perhitungan, tidak ada penyelidikan, hanya kepercayaan tanpa syarat. Tatapan matanya, tatapan seseorang yang telah menunggu puluhan ribu tahun dalam kegelapan dan akhirnya melihat secercah cahaya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran-pikiran kacau di benaknya. Senior, saya punya satu pertanyaan terakhir. Silahkan bicara. Bagaimana saya bisa menemukan istana Dao kekacauan? Guru Yuxu terdiam lama. La mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, meletakkannya, mengambilnya lagi, dan meletakkannya lagi. La mengulangi ini 3 kali sebelum akhirnya berbicara. Saya tahu bahwa ada hubungan samar antara ketiga fragmen kunci tersebut. Jika Anda dapat menemukan fragmen kedua, Anda dapat merasakan perkiraan lokasi fragmen ketiga. Jika Anda dapat menemukan fragmen ketiga, Anda dapat merasakan lokasi istana Dao kekacauan. Chen Ping terdiam. Dari 3 fragmen kunci, dia hanya memiliki 1. 2 lainnya tidak dapat ditemukan, dan tidak ada yang tahu siapa yang memilikinya. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi dia tidak patah semangat. 82. Dia telah menempuh jalan yang jauh lebih sulit dari ini, dan menghadapi situasi yang jauh lebih putus asa dari ini. Dengan 1 fragmen di tangan, dia tidak sepenuhnya tanpa apapun. Terima kasih atas penjelasan Anda, senior. Chen Ping berdiri dan membungkuk hormat. Guru Yuxu juga berdiri dan melambaikan tangannya. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Saya hanya menyebutkan beberapa hal yang akan diketahui Tuan Chen cepat atau lambat. Apa rencana Tuan Chen selanjutnya? Tangan Chen Ping bertumpu pada gagang pedangnya, kilatan dingin muncul di mata ungunya. Keaula cahaya, alis Guru Yuxu sedikit berkerut. Aula cahaya, apakah Tuan Chen menyimpan dendam terhadap aula cahaya? Ya, suara Chen Ping tenang, tetapi di balik ketenangan itu terdapat niat membunuh yang mengerikan. Mereka melukai seseorang yang seharusnya tidak mereka lukai. Dia tidak menyebutkan siapa orang itu. Tetapi Guru Yuxu membaca jawaban di mata Chen Ping. Itu adalah tatapan yang hanya akan ditunjukkan seseorang kepada orang yang benar-benar penting. Dingin, tegas, dan tidak memberi ruang untuk negosiasi. Kekuatan aula terang tidak boleh diremehkan. Suara Guru Jade Void mengandung sedikit keseriusan. Ketua aula adalah Dewa Emas tingkat 5, Wakil Ketua aula adalah Dewa Emas tingkat 4, dengan puluhan tetua dan ribuan murid. Meskipun kekuatan tempur Tuan Chen sangat menakjubkan, untuk melawan seluruh aula terang sendirian,
Aku tidak mengatakan aku ingin pergi sendirian, Chen Ping menyela guru Jade Void, mata ungunya tertuju padanya. Senior, Anda mengatakan bahwa 300 murid dari Gua Surga Qingyun bersedia melayani saya sebagai pemimpin baru Sekte Taois, bahkan sampai mati. Tubuh guru Jade Void sedikit bergetar. Dia menatap mata Chen Ping, mata ungu itu tidak menunjukkan keraguan, tidak ada pertanyaan, hanya ketegasan yang tak terbantahkan. Keheningan sesaat menyusul. Kemudian, guru Jade Void tersenyum. Senyumnya samar, tetapi tulus, seperti seorang lelaki tua yang telah menunggu selama puluhan ribu tahun, akhirnya menunggu orang yang telah lama ditunggunya. Bagus, katanya, suaranya lembut namun tegas. 300 murid dari Qingyun Cave Heaven bersedia mengikuti Tuan Chen ke medan perang. Chen Ping mengangguk, dan kemudian disuruh beristirahat. Berbaring di tempat tidur, Chen Ping sama sekali tidak bisa tidur, pikirannya benar-benar kacau. Sekarang dia tahu ada galaksi kosmik di luar alam surgawi. Apa identitas Tuan Si? Apakah dia dari alam surgawi, atau dari berbagai alam di luarnya? Bagaimana dengan ayahnya? Bukankah dia naga emas? Dan bagaimana dengan Wen Haotian? Apa identitas aslinya? Misteri-misteri ini menghantui Chen Ping. Setelah berpikir entah berapa lama, Chen Ping menutupi kepalanya untuk berhenti. Karena dia telah sampai sejauh ini, dia akan melangkah selangkah demi selangkah. Jika suatu hari dia tidak bisa melanjutkan, dia akan berhenti dan beristirahat. Atau dia bisa membiarkan putra dan cucunya melanjutkan perjalanan. Lagi pula, dia punya banyak wanita, dia tidak khawatir tidak memiliki putra. Keesokan paginya, surga Gua Qingyun, arena seni bela diri. 300 murid surga Gua Qingyun berdiri rapi di arena, masing-masing dengan kultivasi dewa emas, termasuk lebih dari 20 orang di peringkat ketiga atau lebih tinggi. Meskipun surga Gua Qingyun tidak memiliki banyak orang, mereka semua adalah elit. Mereka mengenakan jubah Taois biru kehijauan yang seragam, dengan artefak Taois standar tergantung di pinggang mereka dan berbagai pedang panjang di punggung mereka. Angin pagi bertiup, menyebabkan jubah ke-300 orang itu berkibar serentak, seperti lautan biru kehijauan yang bergelombang. Guru Yuxu berdiri di platform tinggi tempat latihan, rambut dan janggut putihnya terurai tertiup angin pagi, jubah biru kehijauannya berkilauan samar di bawah sinar matahari. Di belakangnya berdiri Yun Yi dan beberapa tetua dewa emas lainnya, masing-masing dengan ekspresi serius. Chen Ping berdiri di samping guru Yuxu, mata ungunya menyapu ke-300 murid di tempat latihan. 300 pasang mata menatapnya serentak, tanpa keraguan atau perbedaan pendapat, hanya kepercayaan murni dan tanpa syarat. Itu adalah kepercayaan yang telah diperoleh guru Yuxu dengan puluhan ribu tahun prestise. Guru Yuxu mengatakan bahwa dia adalah pewaris kitab suci emas Luo Agung, penerus leluhur Taois, dan pemimpin baru Sekte Taois. Para murid Gua Surga Qingyun mempercayainya. Tidak perlu bukti, tidak perlu penjelasan, tidak perlu alasan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Semuanya, suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Hari ini, kita akan pergi ke Aula Cahaya. Keheningan menyelimuti tempat latihan. 300 murid mendengarkan dengan tenang, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berbisik. Kepala Aula Cahaya adalah Dewa Abadi tingkat 5, wakil kepala Aula adalah Dewa Abadi tingkat 4, ada puluhan tetua, dan ribuan murid.
Suara Chen Ping tenang, seolah menyatakan fakta sederhana. Kita hanya memiliki 300 orang. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin muncul di mata ungunya. Tapi itu sudah cukup. Keheningan menyelimuti tempat latihan. Di mata ke-300 murid itu, tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya semangat bertarung yang membara. Mereka telah berlatih di Gua Surga Qingyun selama ratusan, ribuan, puluhan ribu tahun, menunggu hari ini. Sekte Taois telah ditindas oleh ras ilahi selama ratusan ribu tahun, menunggu hari ini. Ayo pergi. Setelah mengucapkan dua kata itu, Chen Ping berbalik dan berjalan turun dari platform. Ke-300 murid itu berbalik serentak, langkah mereka serempak, menuju pintu keluar Gua Surga Qingyun. Jubah Taois biru berkibar tertiup angin pagi, seperti aliran biru yang mengalir keluar dari Gua Qingyun dan menuju aula cahaya. Guru Yuxu berjalan di depan rombongan, sebuah cambuk di tangan, jubah birunya berkibar tertiup angin, rambut dan janggut putihnya berkilauan perak di bawah sinar matahari. Langkahnya tidak cepat maupun lambat, setiap langkah mantap, seolah mengukur bumi, atau mungkin ratusan ribu tahun kebencian antara sekte Taois dan ras ilahi. Yun Yi berjalan di samping Guru Yuxu, pedang kayu di punggungnya bersinar samar-samar di bawah cahaya pagi. Pola Taois kuno di pedang itu seperti naga yang terbangun, bergerak perlahan. Jiang Suelan berjalan di samping Chen Ping, gaun putih saljunya tampak kontras dengan latar belakang biru langit. Tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, energi spiritual biru es mengalir di antara ujung jarinya. Jantung jurang dingin sedikit menghangat di dalam dirinya, seolah merespons semangat bertarung di dalam dirinya. Chen Ping berjalan di depan kelompok, pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya, mata ungunya menatap lurus ke depan. Aula cahaya berada di tenggara, sekitar 3 hari perjalanan dari Gua Qingyun. 300 orang itu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, memilih untuk tidak terbang. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena itu tidak perlu.